warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adi selaku guru Pamong dan Pak Anang selaku mahasiswa di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait RPP yang telah dikembangkan oleh Pak Anang atau saudara Anang ini. Di Ini, sini RPP-nya kita sudah mengacu ke RPP satu halaman ya seperti yang dicontohkan dari Pak Adi juga bahwa kita sudah mengarah ke RPP satu halaman. Baik, langsung saja ke kegiatan review RPP pada kali ini. Untuk yang pertama mungkin saya berikan kesempatan kepada Saudara Anang untuk menyampaikan, Pak. Silakan disampaikan bagaimana RPP satu halaman yang telah dikembangkan ini. Mungkin bisa diperbesar oke, Pak. juga untuk wordnya, Pak, biar kelihatan. Oke, Pak. Siap-siap. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam kesempatan untuk mempresentasikan perangkat pembelajaran yang telah saya buat. Ya, Pada pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perangkat RPP saya. Itu saya mengambil RPP di Mapel Sistem Komputer dengan materi pokok pengenalan dasar-dasar microcontroller. Ya. Kemudian di eh, rencana pembelajaran saya ini saya alokasikan dengan 3 pertemuan atau 6 kali 45 menit. Kemudian komponen pertama yaitu di kompetensi dasar, yaitu di 3.6 menerapkan dasar-dasar microcontroller. Kemudian untuk KD 4.6-nya manipulasi dasar-dasar microcontroller. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi dari perangkat saya ini nanti diharapkan setelah mempelajari KD dasar microcontroller, siswa dapat satu menjelaskan dasar-dasar microcontroller, kemudian menerapkan dasar-dasar microcontroller, manipulasi dasar-dasar microcontroller, dan yang terakhir bisa mendemonstrasikan dasar-dasar microcontroller. Kemudian pada kesempatan kali ini saya memakai model pembelajaran yaitu problem based learning. Jadi dengan urutan kegiatan seperti tayangan ini. Jadi yang pertama pendahuluan, mulai dari salam, memberi pertanyaan atau menggali pengetahuan, itu saya kasih waktu 5 menit. Kemudian metodenya bisa tanya jawab. Kemudian di pembelajaran inti, yaitu saya akan menjelaskan konsep dasar dari microcontroller, kemudian mendiskusikan konsep dasar microcontroller, kemudian mendiskusikan penerapan microcontroller pada kehidupan sehari-hari. Dengan waktu 15 menit, pembelajarannya saya menggunakan daring dengan strategi COVID-19. Kemudian media yang saya gunakan yaitu saya menggunakan laptop dan saya membangun menggunakan LMS model. Nah, nanti file pendukungnya referensinya bisa dari YouTube, PPT, dan modul. Kemudian yang berikutnya itu penutup, itu nanti dilakukan review materi, menyimpulkan pembelajaran, kemudian salam. Kemudian siswa kami berikan pembelajaran mandiri yang dilanjutkan di LMS dengan waktu 220 menit. Kemudian yang berikutnya saya rencanakan untuk rencana penilaian hasil pembelajaran, yaitu mulai dari ini saya bedakan di penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ini saya mengacu di RPP yang diterbitkan Dinas Provinsi yang di tahun 2020 untuk masalah penilaiannya wajib dimasukkan di dalam RPP. Demikian RPP 1 lembar saya, ini saya buat di Malang 13 Juli 2020. Saya sendiri, Anang Nurman. Mungkin demikian untuk presentasi singkat untuk RPP saya. Mohon Bapak Guru Pamong sama Bapak dosen
bisa memberi kritikan atau masukan supaya perangkat saya ke depannya bisa lebih baik lagi dan lebih inovatif lagi. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, You are now terima unmuted. kasih Pak Anang sudah menyampaikan dari RPP yang telah dikembangkan. Kemudian mungkin dari Pak Adi selaku guru pamong ada masukan terkait RPP ini, mungkin ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahkan. Monggo Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Anan atas presentasinya tadi. Sebelumnya tidak banyak sih yang ingin saya sampaikan mengenai perencanaan pelaksanaan pembelajaran dari Pak Anang, karena bagaimanapun juga penyesuaian perangkat pembelajaran dalam bentuk yang hanya satu halaman itu pasti memberikan tantangan ya untuk bisa memasukkan serinci mungkin apa yang akan kita laksanakan di kelas nanti, apalagi kita pakai kelas daring. Kemudian barangkali yang ingin saya sampaikan hanya di masalah redaksional saja sih yang perlu diperbaiki. Kalau jenengan tadi sampaikan pakai model problem based, tapi di file yang jenengan paparkan itu masih tertulis project based. Makanya tadi saya juga agak bingung pas baca, kalau misalnya pakai project based jelas waktunya tidak cukup timingnya untuk capaian kompetensinya anak-anak. Kemudian barangkali karena yang tadi saya sampaikan di ruang yang hanya satu halaman, kita harus bisa mengisikan sebanyak mungkin informasi atau kriteria atau data yang nanti kita pergunakan pada saat mengajar. Jadi saya pikir terutama di masalah media sama sumber bahan atau referensi itu Pak Anang, itu bisa ditambahkan lagi. Kalau misalkan kita nuliskan YouTube, PPT, modul, itu barangkali sifatnya nanti masih sangat umum ya. Sedangkan materi yang dengan sampaikan sudah merujuk pada materi-materi yang spesifik, termasuk mikrokontroler, dasar mikrokontroler, manipulasi dasar mikrokontroler sampai dengan demonstrasi. Ada baiknya kalau dari saya sih ya, mengenai sumber referensinya itu sudah merujuk pada masing-masing poin tadi. Jadi kalau nanti kita sampaikan ke siswa, baik itu lewat daring yang kita pergunakan di masing-masing sekolah, kita tidak lagi kesulitan untuk mencari rujukan yang spesifik. Jadi anak-anak langsung jujuk gitu loh Pak. Kalau dari saya itu sih sebetulnya. Kira-kira seperti itu Pak Wayu. Monggo. Terima kasih Pak Adi. Jadi mungkin itu yang perlu dicatat dan ditambahkan nggih Pak Anang terkait dengan sumber referensi. Mungkin nanti bisa ditambahkan di lampiran juga untuk detailnya masing-masing dari tujuan pembelajaran ini Pak. Secara umum dari saya RPP 1 halaman ini sudah cukup baik, dan untuk menjadi seorang guru tidak lagi terbebani dengan RPP yang berlembar-lembar. Ya, kita sedikit bisa leluasa dengan berkurangnya administrasi ini. Nah, kemudian Pak, ketika kita mengajar di SMK, harapannya ya kita menggunakan KKO yang levelnya tinggi, yaitu high order thinking skill, mulai dari mungkin menganalisa, kemudian mengevaluasi dan menciptakan Pak. Jadi kalau misalkan kita lihat di tujuan pembelajaran, kalau di kompetensi dasar itu kan sudah C3 menerapkan applying. Kemudian di tujuan pembelajaran ini mungkin nanti yang tujuan pembelajaran pertama bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua mungkin ditambahkan untuk menganalisa juga bisa Pak. Pengetahuan itu. Termasuk juga tadi di evaluasi Pak di bawah. Itu kalau tidak salah masih C1 ya Pak ya. Ini masih menjelaskan dasar-dasar. Nah, mungkin pengetahuannya bisa langsung aja Pak, karena tadi sudah materinya penjelasan, jadi pengetahuannya ini diminta untuk menganalisa bagian dan fungsi dari I/O microcontroller.
Menurut saya seperti itu, Pak. Nggih, Untuk nggih, nggih. penilaian sudah cukup bagus karena kita daring, ya pastinya tidak banyak yang bisa kita evaluasi ya. Nah, kalau Nggih, Pak. Nggih. karena waktunya juga sedikit untuk daring, sehingga saya rasa ini cukup. Kemudian untuk sikap, nah itu yang kira-kira yang bisa diterapkan di pembelajaran daring, Pak. Misalkan kalau Bapak memang mensyaratkan mempresentasikan hasilnya, nah ini juga boleh ada sikapnya tentang communication-nya, komunikasi. Tapi kalau enggak presentasi, nanti masuknya berarti masuk ke laporan, Pak ya, atau PPT. Iya. Jadi itu perlu dicermati juga, Pak, terkait dengan komunikasi. Hmm. Kalau memang seperti ini, conference seperti ini, pasti bisa Bapak menilai. Tapi kalau tidak conference, ya nanti silahkan dipertimbangkan lagi. Nah, jadi Oke, oke. sikap-sikap yang tidak bisa kita observasi, nah itu tidak perlu dimasukkan di RPP ini, Pak. Kalau tanggung jawab Hmm. atau kedisiplinan mungkin bisa. Jadi seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, nah itu kan bisa. Saya rasa Nggih. sudah cukup baik, tinggal penyesuaian-penyesuaian seperti masukan Pak Adi dan masukan dari saya, Pak. Nah, sekarang mungkin dari Pak Anang sendiri, mungkin ada yang mau Nggih. disampaikan. Nggih. Nggih. Terima kasih dari Bapak Guru Pamong dan Bapak dosen yang setelah memberi masukan saya. Oke, jadi memang yang saya buat ini saya masih mengacu murni dari silabus. Jadi memang saya tambahkan seperti yang dari Pak dosen tadi sampaikan. Oke, nanti akan saya evaluasi, akan saya revisi. Kemudian yang masukan dari Bapak Guru Pamong, masalah di referensi ini sebetulnya begini Bapak. Jadi kalau saya kan anak-anak nanti sudah saya kirim ke LMS saya. Nah, jadi anak-anak ini YouTube-nya apa, PPT-nya apa, itu sudah, maksud saya sudah saya sediakan di situ. Jadi ini hanya sebagai, maksud saya sebagai untuk pelengkap ya. Memang nanti kalau ingin diberi detail, sebetulnya ya LMS modelnya ini anak-anak sudah sudah di dalamnya sudah tersedia gitu loh. Tapi kalau nanti ini mau dilengkapi, ya saya siap saja. Mungkin itu yang tambahan sedikit dari saya, Pak. Terima kasih atas masukannya. Saya akan berusaha memperbaikinya. Terima kasih. Ya Pak Anang, jadi mungkin bisa diakomodir yang masukan dari Pak Adi tadi untuk dilampirkan saja, Pak. Tidak masalah untuk link detailnya. Karena siapa kan RPP ini itu mungkin bisa ditinggal di sekolah, sehingga kalau suatu waktu kita berhalangan ngajar atau Bapak berhalangan ngajar, rekan lain sudah tahu, oh ini detailnya. Seperti itu, Pak. Oh iya, Ya, siap. saya rasa itu Nggih. sangat membangun sekali. Terima kasih Nggih, terima kasih. Pak Nggih. Adi selaku guru Pamong dan Pak Anang yang telah mempresentasikan dan mereview RPP pada malam hari ini. Semoga pada pertemuan besok kita bisa menghasilkan RPP yang baik lagi dan hasilnya bisa implementatif di lapangan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Web meeting kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.